Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-temanku yang budiman karena sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video pembelajaran yang akan saya sampaikan ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang teks eksposisi. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah argumen disertai fakta-fakta. Argumen disebut juga ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Sedangkan fakta-fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Di dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Yang kedua, tentang pola pengembangan teks eksposisi. Terdapat beberapa pola yang dapat digunakan dalam pengembangan teks eksposisi, yaitu pola umum khusus. Ide pokok teks ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Yang kedua, pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Yang ketiga, pola pengembangan ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi konkret. Yang keempat, pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kita dapat melakukan suatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lainnya. Itu kemudian ditentukan perbedaan antara persamaannya berdasarkan aspek tertentu. Yang ketiga, mengenai struktur teks eksposisi. Sebagaimana jenis teks lainnya, teks eksposisi dibentuk oleh unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur tertentu itu relatif berbeda dengan jenis teks lainnya. Unsur-unsur yang dimaksud ialah tesis, rangkaian argumen, dan penegasan. Yang keempat, yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi ini memiliki kaidah-kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang akan dibahas. Misalnya dengan topik kehutanan yang menjadi fokus pembahasannya. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan, seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan sebelumnya adalah awal untuk kita menerjang sebuah badai kehidupan dalam menempuh ilmu pendidikan. Sebelumnya saya minta maaf jikalau ada kesalahan kata dari penjelasan saya. Dan terima kasih saya ucapkan karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk melihat apa yang saya sampaikan. Pak Taufik menjahit kopiah dijahit beldo yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.